Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Hanifa dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Dari Prodi Ekonomi Pembangunan, saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai konglomerasi, merger, dan skala ekonomi tahap pertumbuhan industri. Konglomerasi. Apa sih konglomerasi itu? Konglomerasi merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergiat di berbagai jenis industri dipandang oleh bagian terbesar masyarakat kita sebagai suatu perkembangan usaha yang tidak sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Tumbuh dan berkembangnya konglomerasi yang menguasai berbagai produk industri dan mengontrol jaringan pasar yang luas dikhawatirkan dapat membahayakan ekonomi lemah dan lembaga-lembaga operasi. Apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya konglomerasi? Yang pertama ada efek klaster. Perusahaan cenderung berkumpul di daerah yang sudah memiliki keberadaan bisnis yang kuat di sektor tertentu karena dapat memanfaatkan infrastruktur, tenaga kerja terlatih, dan pengetahuan industri yang sudah ada. Yang kedua, keuntungan bersama. Konglomerasi dapat memberikan keuntungan bersama seperti peningkatan efisiensi produksi karena suplai bahan baku yang lebih dekat dan akses lebih mudah ke pasar dan pelanggan. Yang ketiga ada efek jaringan. Keberadaan banyak perusahaan dalam satu sektor dapat menciptakan efek jaringan, di mana perusahaan saling memperkuat dan memperbesar pangsa pasar mereka melalui kerjasama dan inovasi bersama. Yang keempat ada faktor-faktor eksternal. Kebijakan pemerintah, akses terhadap sumber daya alam, dan faktor-faktor eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi konglomerasi. Selanjutnya, dampak konglomerasi terhadap pertumbuhan industri. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Konglomerasi dapat meningkatkan efisiensi produksi karena perusahaan memiliki akses lebih mudah ke sumber daya dan tenaga kerja terlatih. Yang kedua, pasar kerja yang kuat. Konglomerasi dapat menciptakan pasar kerja yang kuat dengan banyak peluang pekerjaan, tetapi juga dapat menghasilkan persaingan yang intens dalam mencari tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, ketergantungan. Terlalu banyak konglomerasi dalam satu sektor atau daerah terdapat membuat industri rentan terhadap gejolak ekonomi atau perubahan teknologi. Yang keempat, inovasi. Keberadaan banyak perusahaan dalam satu daerah dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan industri melalui pertukaran ide dan kerjasama. Yang kelima, yaitu dampak lingkungan. Konglomerasi juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti masalah polusi atau peningkatan kepadatan populasi. Selanjutnya, mengenai merger. Apa sih merger itu? Merger merupakan suatu penggabungan usaha yang dilakukan dengan cara menggabungkan diri dengan perusahaan lain. Tujuan merger dimaksudkan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan mengombinasikan antara efisiensi yang telah dicapai oleh partner merger dan mengurangi jumlah cabang yang tingkat operasionalnya overlapping antara satu cabang dengan cabang yang lain. Jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger vertikal, yang kedua merger horizontal, yang ketiga merger perluasan pasar, yang keempat merger perluasan produk, dan yang kelima merger konglomerat. Yang pertama, merger vertikal. Merger vertikal itu perusahaan yang melakukan merger ini beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Biasanya dilakukan oleh bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja dengannya. Yang kedua, merger horizontal. Merger ini dilakukan antara kompetitor bisnis. Kedua bisnis yang bergabung merupakan bisnis yang bersaing di pasar yang sama dan menawarkan produk atau jasa yang mirip. Yang ketiga, merger perluasan pasar. Dua perusahaan yang melakukan merger ini menjual jasa atau produk yang serupa, namun beroperasi di pasar yang berbeda. Dengan begitu, merger yang dibentuk akan memiliki akses ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, merger perluasan produk. Merger ini dilakukan dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang berhubungan dan memiliki pasar yang sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam merger ini adalah produknya harus berbeda, namun berhubungan
Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan kanal distribusi, proses produksi, atau rantai pasok. Yang kelima, merger konglomerat. Merger ini dilakukan dengan menggabungkan dua perusahaan yang benar-benar tidak berhubungan. Mengutip dari Corporate Finance Institute, merger ini memiliki risiko cukup besar dan sulit karena perbedaan yang besar. Argumen dan alasan yang menyebabkan perusahaan melakukan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi yang umumnya dikarenakan untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, sinergi yang diharapkan dapat menghasilkan skala ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Yang ketiga, dengan merger diharapkan dapat menutupi kerugian pajak dan dapat meningkatkan pendapatan. Yang keempat, meningkatkan daya pinjam perusahaan. Yang kelima, ingin menambah keterampilan dan mengembangkan teknologinya. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Karena asumsinya bahwa dengan tergabungnya beberapa perusahaan akan menghasilkan saham yang lebih likuid daripada perusahaan yang terpisah atau kecil, dan kemudian untuk melindungi diri dari pengambil alihan akibat hutang perusahaan. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidang perusahaan yang berminat. Risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang melakukan merger. Yang pertama, konflik kepentingan. Setiap pemimpin pasti memiliki gaya kerja dan visi misi masing-masing, sehingga bila ada kesempatan yang kurang jelas antar perusahaan merger, potensi konflik kepentingan bisa sangat besar. Yang kedua, adaptasi budaya perusahaan. Penyatuan dua perusahaan akan berpengaruh kepada restruktur sumber daya dan aktivitas bisnis perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi SDM saat adanya perubahan signifikan dari merger. Yang ketiga, perpecahan saat terjadi efisiensi. Potensi munculnya perpecahan saat terjadi efisiensi yang akan tinggi. Keputusan merger pastinya tidak dapat diterima oleh seluruh SDM dan stakeholder. Akibatnya, potensi perpecahan bisa terjadi. Selanjutnya, skala ekonomi. Fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Output yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Skala ekonomi atau economies of scale menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan, dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah atau low cost advantage demi menciptakan keunggulan bersaing. Hal yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan mencapai efisiensi atau titik skala ekonomi. Yang pertama ada teknologi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Misalnya, dulu produksi kain batik cukup terbatas karena proses pembuatannya dari hulu sampai hilir bisa memakan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan. Namun, dengan adanya teknologi, proses pembuatan batik jadi lebih cepat dan murah. Spesialis tenaga kerja. Ketika seorang tenaga kerja fokus untuk mengerjakan hal-hal tertentu saja dalam sebuah perusahaan, produktivitas kerjanya akan meningkat karena dia dapat mengerjakan sesuatu tersebut dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu mengajarkan hal-hal baru lagi kepadanya. Misalnya, seorang penjahit dulu menghabiskan waktu 5 hari untuk membuat sebuah pakaian jadi. Namun seiring dengan bertambahnya pengalaman, kini dia bisa membuat pakaian baru hanya dalam waktu 2 hari. Yang ketiga, penekanan pada faktor biaya. Sebuah perusahaan bisa mencapai titik efisiensi atau skala ekonomi juga ketika dia berhasil membuat total biaya jadi lebih murah. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari memesan dari supplier yang menawarkan diskon untuk pemesanan dalam jumlah banyak dan dalam jangka panjang, sampai memindahkan lokasi pabrik ke daerah dengan upah minimum yang lebih rendah. Yang terakhir, kebijakan strategis perusahaan lainnya. Misalnya, memotong biaya distribusi dari produsen ke konsumen akhir dengan menjadikan gudang sebagai toko juga.
Jadi di sini terdapat dua skala ekonomi, yaitu skala ekonomi internal dan skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi internal terjadi karena adanya perubahan dalam sebuah perusahaan yang mampu membuat perusahaan tersebut jadi lebih efisien. Ini artinya kebijakan untuk meningkatkan efisiensi internal dalam sebuah perusahaan belum tentu pas untuk dijadikan di perusahaan lain. Selanjutnya, skala ekonomi eksternal terjadi karena adanya faktor eksternal yang meningkatkan efisiensi dari kinerja sebuah perusahaan. Biasanya hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang bisa dikontrol oleh perusahaan, dan hal ini tidak hanya menguntungkan sebuah perusahaan saja, tetapi juga sebuah industri sekaligus. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.